Setelah bisnis court lagi, kita akan melanjutkan ke agenda kita berikutnya, yaitu ada agenda Q&A yang akan berlangsung selama 25 menit nantinya, yang dimana teman-teman nanti para pelaku UMKM yang telah bergabung secara virtual pada sore hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 di webinar IDN Store Indonesia. Dan setelah agenda Q&A, kita akan melangkah ke agenda kita berikutnya, yaitu ada pemberian materi dari moderator IDN Store yang akan menjelaskan tentang tutorial cara tentang konten, dan juga ada registrasi upload produk yang akan disampaikan oleh moderator IDN Store, yaitu ada Pak Hasan dan juga Ibu Noni. Dan sekali lagi semangat siang menjelang petang kepada seluruh pelaku usaha di seluruh Indonesia dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, dan tentunya semoga kondisi Bapak Ibu sekalian tetap sehat, apalagi saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentunya kita tak boleh lengah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Untuk agenda IDN Store webinar kita pada sore hari ini atau siang hari ini di waktu Indonesia Tengah di Kota Makassar. Untuk agenda IDN Store sendiri juga pastinya kita akan membahas tentang tutorial berjualan online melalui platform ekspor digital IDN Store dan bisnis coaching, peluang dan kiat-kiat UMKM menembus pasar dunia. Dan juga tentunya di mana IDN Store membuka akses ke pasar global bagi jutaan perusahaan kecil dan menengah untuk menjadi eksportir unggul, di mana IDN Store juga atau Indonesian Store berintegrasi dengan 3 mitra dagang, yaitu ada negara China, Taiwan, dan juga Hong Kong. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada pada siang hari ini, dan langsung saja Bapak Ibu kita bersama-sama mendengarkan speech atau opening remark dari Pak Indra Prahasta selaku Kepala ITPC Shanghai. Kepada Pak Indra, waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih banyak Mas Abri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya Pak Adi, tim Media Store semuanya. Kali ini saya dapat jatah nih sebenarnya. Setelah beberapa kepala perwakilan perdagangan yang lain, akhirnya saya dikasih juga nih. Saya udah mangkir-mangkir nih sebenarnya. Cuma akhirnya dapat juga. Tapi ini sungguh kesempatan yang sangat saya apresiasi sekali, karena ini juga kesempatan kami perwakilan perdagangan yang ada di RRT, khususnya saya yang ada sekarang di Shanghai, untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya pelaku UMKM yang tentunya sudah tertarik lah untuk mengikuti atau join bagaimana bisa bergabung dengan IDN Store. Beberapa Bapak Ibu semua tentu sudah mengetahui kali ya beberapa kali atau sudah pernah ikut pertemuan sebelumnya bagaimana IDN Store itu. Tapi mungkin saya akan berikan sedikit saja latar belakangnya kenapa ada IDN Store dan kenapa ini akan kami anggap ya setidaknya bisa membuka celah lah untuk bisa memperluas pasar bagi produk-produk UMKM yang ada di Indonesia. Ini IDN Store sebenarnya berawal atau berlatar belakang dari pandemi. Awal situasi tahun 2020, di mana kita menghadapi situasi waktu itu di Tiongkok. Bagaimana kita menghadapi situasi ekonomi yang sedang down, tidak ada aktivitas apapun, tapi juga dituntut bagaimana harus bisa mampu aktivitas ekonomi ekspor ke China, ke Tiongkok itu harus tetap jalan. Jadi kami juga selalu mendapat message, selalu dapat pesan dari pusat bahwa ini banyak UMKM kita yang harus dibantu, tetap dibantu, diperjuangkan, bagaimana mencari pasar global.
Akhirnya berawal dari situ, berawal dari inisiasi dari Tiongkok, kemudian juga dari mainland, kemudian dari Hong Kong, dan juga teman-teman dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang ada di Taipei. Akhirnya kami mencoba untuk membuka pasar baru melalui pasar digital, melalui e-commerce platform gitu kan. Nah, start yang awal kenapa dimulai dari Tiongkok dan Asia Timur, khususnya di ini ya, istilahnya pasar Cina secara global, secara umum gitu ya. Ya karena waktu itu situasi di daerah sini yang awalnya pertama kali cukup berdampak. Hadir juga suhu saya, itu Pak Iqbal yang dari konsul perdagangan di Hong Kong, itu yang sangat banyak juga memberikan masukan-masukan bagaimana nanti harus dikembangkan ini. Akhirnya berpartnerlah kami dengan mitra yang di Indonesia untuk mengembangkan ini. Tapi IDN Store itu jelas bukan miliknya perwakilan perdagangan. Ini adalah entitas bisnis yang kami dukung untuk bisa menjadi tumpangan untuk bisa membantu Bapak Ibu semua bagaimana bisa memasuki pasar di 3 wilayah ini. Pada akhirnya ini diharapkan juga dapat diduplikasi di perwakilan-perwakilan perdagangan yang ada di seluruh dunia, sehingga pasar Bapak Ibu tidak terbatas hanya di Asia Timur, di China, di Taiwan, dan di Hong Kong, tapi juga di seluruh dunia. Di sini nanti ini adalah platform yang gratis, bisa digunakan. Kemudian juga akan dibantu bagaimana mencari pasar. Kami juga akan di sini yang di perwakilan perdagangan akan membantu mencarikan, istilahnya mempopulerkan platform ini agar bisa digunakan secara luas oleh para pebisnis, para konsumen juga yang ada di Tiongkok. Saya pikir demikian apa yang perlu saya sampaikan. Semoga acara ini dapat membantu Bapak Ibu semuanya untuk bisa lebih mengenal bagaimana IDN Store dan bagaimana mengelola pasar ekspor ke depannya. Nanti Pak Yahya pasti akan memberikan informasi-informasi yang sangat berharga. Saya percaya bahwa karena Pak Yahya sudah pelaku industri profesional, bisnismen yang sudah sangat berpengalaman sekali. Dan akan berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga cara ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semuanya. Saya akan ikut mengikuti acara ini sampai nanti kurang lebih mungkin Pak Yahya sampai selesai, karena habis itu saya ada agenda selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Arfi, saya berikan kesempatan waktunya untuk Anda. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Indra Prahasta telah memberikan speech atau opening remark untuk teman-teman pelaku UMKM yang hadir pada siang hari ini, tentunya di IDN Store webinar yang tiap minggunya diadakan tiap hari Jumat pukul 14.30. Dan perlu teman-teman atau para pelaku UMKM ketahui bersama bahwa Pak Indra Prahasta sendiri selaku Kepala ITPC Shanghai ini merupakan inisiator dari IDN Store di Cina. Jadi tanpa Pak Indra mungkin IDN Store di Cina sendiri mungkin tidak bisa berdiri hingga saat ini. Mungkin teman-teman atau pelaku UMKM boleh memberikan aplaus kepada Pak Indra telah memberikan remarknya kepada kita semua, dan juga ada Ibu Marina selaku atasnya perdagangan di Beijing, dan ada Pak Arif Sulistyo selaku Kepala Bidang Perdagangan di Taiwan, dan juga ada Pak Iqbal Sofian, konsul perdagangan di Hong Kong. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita menuju atau melangkah ke agenda kita berikutnya pada sore hari ini, yaitu tentang atau kita mendengarkan yaitu Business Coach yang akan berlangsung selama 30 atau hingga 45 menit ke depan, yang akan dibawakan oleh Pak Jaja Bisonarjo selaku CBA
CEO Business Forum Indonesia. Kepada Pak Jaja, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Silakan. Langsung saya atau Pak Iqbal dulu nih? Langsung aja Pak Yahya, saya Oh. kesini memang berkat ilmu dari Pak Yahya. Pak Jaja. Baik. Pertama-tama saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan dimanapun Anda berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, di Shanghai, di Taipei, di Hong Kong, dan juga yang lain-lainnya. Saya juga ya senang sekali bisa berjumpa secara virtual dengan rekan saya Pak Indra Prahasta. Terakhir kita berjumpanya di Shanghai. Kemudian ada Ibu Marina juga tadi disebutkan, Pak Iqbal malah sebelum ke Hong Kong masih sempat bertemu berapa tahun yang lalu, sudah lama juga, tapi di Jakarta. Ternyata setelah dicari orangnya nggak ada, sudah hijrah diekspor ke Hong Kong untuk sementara waktu. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sedikit saja pengalaman, makanya saya tidak pakai materi sengaja, supaya langsung pakai contoh-contoh saja. Karena kalau pakai contoh mungkin Anda bisa melihat secara lebih jelas virtual dan boleh langsung bertanya atau memberikan pandangan atau pengalamannya. Karena di sini juga sudah hadir banyak sekali. Nah ini supaya Pak Iqbal maupun Pak Indra dan rekan-rekan yang di IDN Store juga bisa mengetahui, Pak Hadi juga ya. Ini ada Leoni tenun Jepara, ini produknya luar biasa bagus. Ini memproduksi tenun ikat di kota Jepara, bagus dan harganya terjangkau. Kemudian tadi saya lihat ada Ibu Indri, itu bakor bawang goreng yang sudah sampai ke Pasifik New Zealand dan juga ada beberapa permintaan dari negara lain. Dan saya lihat kalau tidak salah ini ada Ibu Eni Gandasari, itu adalah kopi. Kalau nggak salah kopi nang. Kalau kopi nang itu kopinya lelaki jangan-jangan supaya bisa meminang wanita. Jadi kopi nang. Ini Ibu Eni Gandasari saya lihat sudah bergabung. Ya kalau disebutkan satu persatu banyak lagi yang lain. Ada Ibu Susi dari Surabaya dan sebagainya. Jadi supaya ada pemanasan saya perkenalkan mereka sehingga mereka juga bisa nanti bergabung dalam tanya jawab maupun juga bergabung dengan IDN Store. Rekan-rekan sekalian, untuk masuk pasar global UMKM itu memang tidak semudah yang dibayangkan. Tidak sesimpel yang dibayangkan. Seringkali kita terlalu mengeneralisasi, gampang ikut seminar sana sini ikut seminar, langsung semangatnya membabi buta membara. Tetapi tidak memahami seperti orang mau nyetir mobil, bisa pokoknya pengen nyetir mobil, naik mobil, tapi belum tahu cara mengendari mobil seperti apa, gigi 1, gigi 2 atau metik atau gimana, dia nggak ngerti. Rambu-rambu lalu lintas juga dia nggak paham, pokoknya dia masuk ke dalam mobil, kemudian dia injek gasnya, kemudian mobilnya lari langsung nabrak. Artinya apa? Barangnya mental, nggak laku sama sekali, diretur semuanya dan rugi gulung tikar. Nah, itulah yang banyak terjadi dengan UMKM yang selama ini saya bina sejak bertahun-tahun belakangan. Kadang-kadang saya harus terjun ke daerah-daerah untuk mengunjungi lokasi UMKM. Seperti apa? Sehingga saya bisa tahu cara kerja mereka. Contoh yang paling sederhana, kopi ya. Karena di sini banyak pemain kopi dan saya membina satu anggota saya di RKB. Jadi selain CEO Business Forum, saya juga ada RKB, Rumah Kolaborasi Bersama, itu membawahi membina UMKM. Tapi saya juga mengundang praktisi, profesional, pengusaha yang sudah cukup besar untuk ikut menjadi pembina. Seperti grupnya Lorena, ya itu juga ikut menjadi pembina di sana. Nah, karena kalau misalnya hanya UMKM sendiri yang bergerak, seringkali juga ya mereka bergeraknya meraba-raba. Kalau ada kemitraan dari yang lebih besar, bisa saling membantu, itu akan lebih baik. Nah, salah satu contoh ini kopi Caldera Cafe ini sudah punya kafe di Toronto ya. Ini Indonesia tapi punya kafe kecil di Toronto tapi lumayan ya.
dan sudah mulai ekspor bertahap ke Kanada, kemudian juga mulai masuk ke pasar-pasar lain, termasuk saya mendampingi mendapat kontrak dengan Australia, satu buyer ya, Australia, dan ditandatangani di hadapan konjen di sana di Indonesia, disaksikan oleh Ibu Tuti Prastuti. Nah, itu luar biasa itu. Kemudian saya melaporkan kepada Pak Dirjen Kasan Muhri waktu itu. Jadi itu salah satu contoh saja. Dan pada kesempatan yang sama saya juga mendampingi satu agregator untuk membawa 20 UMKM masuk Amazon. Nah, kemudian masih ada lagi produk-produk yang lain yang dari grup kita, RKB, ini seperti ini. Ini adalah makanan sehat yang siap ekspor. Ini produksi dari Ibu Shirley Budiharjo, Surabaya. Naturjoy, UD Natural Naturjoy. Oh, Ibu Shirley-nya juga ada hadir, Ibu Shirley. Ya, ini bisa melambaikan tangan ini. Ini sudah memenuhi syarat dan mempersiapkan sebaik mungkin dengan tampilan di belakangnya, bahasa Inggrisnya, kemasannya, dan juga ini adalah gluten free, dairy free, trans fat free, refined sugar free, egg free. Ini makanan sehat. Ini untuk negara-negara yang ya seperti Amerika, Jepang, Australia yang memang mencari makanan sehat, ini cocok sekali. Di belakangnya nutrition fact-nya juga cukup lengkap, cukup jelas. Ini persyaratan standar ini. Bukan hanya sekedar ngerti FDA. Wah, kalau FDA bagaimana? Masuk ke Amerika FDA-nya bayarnya $5.000. Mereka langsung kelabakan, bingung gimana kalau $5.000 mahal sekali. Nanti kalau misalnya ke Tiongkok berapa? Nah, kalau ke Tiongkok bisa kita bertanya pada Pak Indra prosedurnya, ada Pak Iqbal untuk masuk ke Hong Kong. Kemudian yang kedua, seringkali kalau kita berbicara mengenai pasar ekspor untuk UMKM, jangan selalu hanya mendengar, ingat ya di negara ini ada sekitar 2.000 masyarakat Indonesia yang tinggal di sini. Target market kita bukan nyari orang kita sendiri di daerah tersebut. Ya, kalau orang kita yang 2.000 itu udah bosan, barang kita nggak dibeli lagi. Nah, jadi mindsetnya harus lebar. Makanya saya kadang-kadang sering berpesan pada rekan-rekan yang di kedutaan atau apa, Pak tolong diperlebar Pak, supaya mindset orang kita ini jangan sekedar mau memenuhi pasar orang kita sendiri yang di luar. Seringkali itu juga ya orang kita sendiri malah mencari makanan Malaysia, makanan Vietnam, makanan kitanya nggak dilirik sama sekali karena nggak menarik. Jadi dari Indonesia kita perbaiki persiapannya semua, di luar negeri kita harus punya pasar yang lebih luas, lebih daripada sekedar membidik orang-orang Indonesia. Sampel yang datang ke saya itu jumlahnya sudah ratusan karena ada 600 total binaan UMKM. Yang saya anggap lolos nggak banyak. Salah satu contoh ini yang saya kunjungi sampai ke Batu, Malang itu adalah UD Arjuna. Ini bagus ini. Ini ubi cilembu yang sudah dikemas dan diekspor. Dia juga bikin kacang panjang, long beans, ya, seperti ini. Kemudian bikin paprika, nah, bikin cabai, dan dia sudah mulai melakukan ekspor ke Amerika. Nah, ini kan menarik kalau seperti ini bisa dilakukan, dikembangkan terus-menerus, itu bisa dilakukan. Lalu ada yang tanya, Pak kalau ini bisa diekspor enggak? Gojek, waduh ini kalau bahasa Indonesia semua enggak bisa. Kita harus tahu negara tujuannya kemana. Kalau misalnya ke Tiongkok, maka harus ada bahasa Mandarin, kalau perlu bahasa Inggris. Bahkan bahasa Indonesia enggak terlalu perlu. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris itu lebih perlu daripada sekedar semuanya bahasa Indonesia. Dan memang harus kita harus bisa menjelaskan produk itu dalam deskripsi produknya. Jangan cuma pakai label terus sudah. Nah, ini juga garam. Ini garam. Tadi terima kasih ada yang menyapa saya, Pak Septi Rama dari Cirebon. Ya, Cirebon itu juga penghasil garam. Kalau yang ini dari Pangandaran garamnya, ya. Anda bisa lihat ini garamnya Pangandaran, Japanese. Ini artisan salt, ya. Dia juga membuat garam yang untuk spa, tadi bilang untuk spa, ya mereka juga bikin ini yang dicampur dengan kopi. Kemudian mereka juga membuat dalam bentuk serumnya, ini bisa dijual pakai online juga ini. Ini rose infused oil dari garam dan ekstrak mawar.
Kalau yang bawang goreng ya seperti ini bawang bakor dan lumayan belakangnya udah pakai bahasa Inggris walaupun masih belum lengkap dengan nutrition fact-nya. Tapi sudah mulai masuk rumah Indonesia di Auckland ya, bakor bawang goreng. Nah, kemudian kalau Ibu Shirley juga selain tadi memproduksi eh, cookies, beliau juga memproduksi parmesan yang nabati ya. Ini terbuat dari kacang mete, parmesan nabati ya. Ini juga dengan kemasan yang sudah betul-betul bagus, rapat, dan ini juga bisa punya potensi untuk ekspor. Jadi kalau misalnya kita mau masuk pasar ekspor harus diperhatikan pertama selain tadi produknya, kualitasnya, ingredients-nya harus kita uraikan, juga kemasannya harus diuraikan. Waduh, saya kemana? Ini ada sambal saus dititipin ke saya. Tapi baru nyampe ke saya saja sudah minyaknya keluar dari pinggiran-pinggiran semua. Karena kemasannya tidak memenuhi syarat. Menurut saya kalau tidak memenuhi syarat ini ya susah. Apalagi kalau misalnya di dalam shipment suhunya panas. Nah ini seperti ini nih. Ini botolnya terlalu tipis. Kemudian walaupun di seal, tetapi ini nggak rapat. Sehingga minyaknya keluar dari samping dan kemudian lebar ke samping-samping dan kelihatan langsung nggak menarik. Nah, ini juga bermasalah. Kalau misalnya ekspor kita tidak memahami standar-standar kemasan, standar bahasa, kemudian tampilannya harus menarik. Ada lagi yang kirim pada saya, Pak ini laku nggak Pak? Kunyit, wedang kunyit, langsung diseduh. Nah, kemasannya seperti ini. Ya. Bisa saja laku, tetapi perhatikan gaya kemasan orang di luar itu seperti apa. Apakah langsung cuma ditempel begitu saja, dan bahasa Inggrisnya harus jelas. Dan fungsinya untuk apa. Kalau misalnya orang di luar negeri kemana ngerti wedang kunyit. Yang ngertinya apa? Herbal drink, ya kan? Nah, kemudian kasih penjelasan. Kunyit itu apa? Gunanya untuk apa saja? Harus dijelaskan dulu. Baru oke. Ada satu contoh kemasan yang menarik sekali, yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Dia pernah ikut Trade Expo Indonesia di Jakarta dan berkembang lumayan. Pasti Pak Indra atau Pak Iqbal pernah melihat ini. Power G, ini yang bawang putih, sirup bawang putih, ekstrak bawang putih. Dan ini sudah mulai ya dikenal sama di Indonesia, ini sudah banyak yang mulai mengenal dan dia menggunakan kemasannya sudah dulu cuma jual pakai botol dijejer-jejer, sekarang botolnya sudah bisa ditenteng dengan kemasan menarik. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, bahwa untuk memasuki pasaran ekspor itu memang potensinya besar, tetapi juga harus dipahami persyaratan-persyaratan masuk ke negara tujuan itu berbeda-beda. Masuk Amerika berbeda dengan masuk ke Tiongkok, ke Jepang, bahkan Taiwan, semua punya persyaratan masing-masing. Tidak bisa disamaratakan. Masuk ke Afrika juga sama. Saya menggunakan batik. Nah, batik ini laku enggak? Ya, ini batik juga laku. Saya pernah minta dibuat desain batik untuk Selandia Baru. Dan kita sponsorin duta besar yang hadir pada saat 20 negara Pacific Exposition 2019. Saya hadir mewakili delegasi pengusaha Indonesia sama 4 menteri waktu itu. Kita sponsorin para duta besar yang hadir di sana dengan batik ya, dari Alera. Dan corak silver fern itu pakis perak, simbolnya Selandia Baru kita buat di batiknya. Sehingga mereka ngelihat, loh ini kok daunnya daun simbolnya New Zealand. Ya memang itulah salah satu contoh. Kita harus bisa masuk ke dalam konteks kearifan lokal setempat di sana. Kita bawa, batiknya kita bawa, tapi kontennya kita adopsi konten di sana. Termasuk kalau Anda mau bikin ekoprint itu laku sekali. Nah, masalahnya kita kan nggak ngerti, tidak bisa, tidak membaca keinginan pasar, kehendak pasar di sana seperti apa, sehingga akhirnya kita terjebak. Kemudian yang lain lagi, Pak Indra pasti tahu sekali ketika tahun lalu itu ada permintaan mangga kering dari Tiongkok dan saat
bulan Januari sebelum COVID, ada rapat di Kemenlu dengan Pak Johari, para dubes, dan Pak Johari minta saya mendampingi Pak Konjen waktu itu, yang hadir Pak Denny Kurnia, Pak Gustanto, kemudian ada yang mewakili dari Hong Kong kalau nggak salah, dan Ibu Ririn. Kita rapat di Gedung Sate di Bandung dengan Provinsi Jawa Barat. Karena saya sudah berkomunikasi sebelumnya dan mencari informasi, ada kebutuhan mangga kering ya, sebesar 4-6 ribu ton per bulan. Ya, Pak Indra ya waktu itu 4-6 ribu ton per bulan. Yang beli itu BUMN Tiongkok. Terus minta dibawakan contoh-contoh. Saya sudah jelaskan, mangga kering ya, dried mango, bukan manisan mangga. Datanglah contoh-contoh kepada saya itu adalah manisan mangga, mangga yang digulain, buah ditaburin gula. Nah itu kenapa? Sampai orang Pemprov, bukannya ini Pak, bukan. Yang namanya dried mango itu adalah buah mangga di slice, dikeringkan tanpa dikasih ditabur-tabur gula, nggak karuan ini seperti ini. Terus manisan mangga yang masih basah dari Sinta, Cirebon dibawa juga. Not like that. Mangga kering ini potensi pasarnya besar kali, tetapi pemain utamanya itu adalah Filipina, Thailand, dan juga Chili. Ya. Filipina saya pernah lihat kebun mangganya, monokultur. Jadi ketika saya ditanya di Pemprov tersebut, di sebelah saya Pak Denny Kurnia, Pak Denny tanya, Pak sudah tolong dijelasin ini harus bagaimana caranya. Untuk memproduksi mangga kering tiap bulan bisa ekspor 4-5 ribu saja, itu membutuhkan 40 ribu hektar kebun mangga monokultur dengan sistem kultur jaringan supaya bisa berbuah sepanjang tahun minimal 2 bulan sekali dipanen. Bingung mereka semuanya, wah gimana ya siapa? Nah itulah sebabnya kita harus paham bahwa pasar ekspor itu kalau pasarnya besar memang akan sulit ditebus UMKM. Jadi waktu UMKM Pak, kalau kayak gini mah kita mana bisa ekspor, ngapain Pak? Nah kenapa Anda harus kecil hati? Anda masih bisa masuk melalui jalur pintu kecil. Jadi pintu kecil itu seperti apa? Kalau Anda nggak bisa masuk pintu besar, masuklah melalui pintu kecil. Nah, salah satu contohnya pintu kecil itu apa? Ya IDN Store ini, digital. Jadi jangan Anda model seperti corporate. Ya Andanya ini kan small medium enterprise malah mau langsung nego sama korporasi. Nggak ketemu, nggak bakal dianggap. Tetapi kalau Anda mau masuk pasar, menyerang pasar negara tujuan, gunakan jalur digital sama seperti IDN Store ini, seperti ada yang masuk ke Amazon dan sebagainya. Itu adalah latihan awal untuk bisa belajar masuk pasar tersebut. Jadi jangan langsung berpikir besar. Contoh lain kopi. Saya rapat di kantor OJK Jawa Barat, ada permintaan kopi dari Maroko. Kemudian waktu itu dari Afrika, salah satunya Maroko. Kemudian waktu itu datang beberapa petani kopi yang koperasi dan tengkulaknya, mohon maaf ya, tengkulak. Karena dia bukan petani sebenarnya, dia tengkulaknya. Kemudian dia minta harus ada off-taker. Kalau perlu OJK off-taker. Ada berapa? Ada kurang lebih sekitar 400 ton. Harganya berapa? Nah, kopinya masih green bean specialty. Mau ngelepas harga, minta harga 105 sampai 110 ribu rupiah per kilo. Saya bilang, gila itu 105 sampai 110 ribu per kilo. Nggak mungkin specialty seharga segitu tingginya. Nanti mau dijual berapa lagi? Nah kemudian kedua, mereka bilang, tapi data ekspor kita itu, saya mengumpulkan data ekspor ke sana itu luar biasa Pak. Maroko itu berhasil mengimpor kita sebesar sekian-sekian. Saya minta datanya berapa? Coba saya mau lihat dulu datanya. Ternyata data ekspor dari Jawa Barat ke Maroko selama tahun itu, tahun 2018 saya masih ingat sekali. Itu tidak sampai setara dengan satu kontainer 40 feet. Begitu saya hitung-hitung, Anda tahu nggak isi satu kontainer 20 feet itu berapa ton kira-kira bisa diisinya? Nggak ngerti.
Saya bilang, Anda ini bukan pemain kopi, tapi Anda mengaku pemain kopi. Satu kontainer 20 feet itu paling tidak kurang lebih 18 ton. Kalau Anda ini 400 punya green bean 400 yang segera dipanen, Maroko itu data serap pasarannya berapa dari Indonesia, dari Jawa Barat, berapa total? Ternyata total hanya 180 ton selama 1 tahun, alias 10 kontainer. Saya tanya, 220 tonnya kemana? Nah itulah kejadian-kejadian yang dialami di Indonesia, di mana UMKM sendiri tidak mau belajar, kurang mau belajar untuk berkomunikasi langsung dengan calon pembeli maupun juga dengan perwakilan-perwakilan yang kredibel di luar negeri. Di sini ada ITPC Pak Indra Prahasta, ada Pak Iqbal Sofwan, ya. Mereka mewakili Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Saya seringkali ngomong sama teman-teman, jadi kalau ada Zoom saya selalu melibatkan, adaknya siapa? Terlibat Afrika Selatan langsung Asdak Ibu Anggun dilibatkan. Kalau Korea Selatan langsung Ibu Kusuma dilibatkan. Supaya kita terjalin komunikasi terus. Kalau misalnya cuma mengandalkan, oh iya nanti ada buyer si Anu, bus hilang lagi. Barangnya sudah siap. Kebingungan dia. Nah, itulah sebabnya saya terima kasih hari ini terima kasih pada Pak Hadi yang meminta saya hari ini menjadi narasumber untuk memberikan masukan-masukan pada UMKM. Sebelum terjun lebih lanjut, perhatikan produk Anda. Pertama, produknya dulu. Sekian banyak sampel yang datang saya, produknya saya tolak. Ada yang ngirim wedang uwuh, mana ini wedang uwuhnya? Aduh, bungkusnya minta ampun. Saya bilang, Pak, kalau mau ekspor jangan kayak gini dong. Masa kayak begini ekspor? Coba misalnya bayangkan, bisa kan suaranya kresek-kresek kayak gini. Kok nggak menarik? Siapa yang mau beli wedang uwuh kayak begini? Nggak ada. Walaupun dikemasin 10-an satu naik gimana, tetap tidak menarik. Tetapi kalau kacang diekspor modelnya kayak begini, ya ini dari Bekasi. Dan sudah ekspor juga loh, kerengginangnya diekspor sampai ke Australia. Mungkin ada Pak Iqbal juga tahu ini dari Helda ini di Bekasi. Dan jangan salah, baik Helda maupun ini sudah, walaupun UMKM sudah HACCP. Ya, ada yang nanya, Pak apa itu HACCP? Nah, banyak yang belum paham. Uji nutrisi kemana? Ke BPOM. Wah Pak, nanti biaya lagi. Ini masalah juga. Merek, logo, nah ini juga harus diperhatikan. Ada yang bikin kopi, ini kopinya kopi aren, karena kebetulan namanya Karen bikin kopi aren. Ini kopinya enak banget loh. Ini jujur saya sudah nyobain kopinya kok enak ya. Dia belum lama ini bertemu saya dan tanya, Pak bisa ekspor nggak kopi aren? Wah, palm sugar coffee saya bilang. Palm sugar coffee, kalau misalnya cuma pakai nama kopi aren mereka nggak tahu. Cuma tolong dijelasin cara menyeduhnya bagaimana. Kalau cuma merek sama dikasih corak seperti ini, ya nggak menarik. Tapi cara seduhnya juga harus dijelaskan. Karena ada juga yang mereka melupakan bahwa yang penting kalau misalnya sudah kopi, ya mereka nanti tahu kok tinggal diseduh. Nggak bisa, nggak bisa. Semua produk harus dijelaskan cara penyajiannya. Ya, jadi itu penting sekali. Bawang goreng cara penyajian, oke, akan ditabur di atas mana. Wah, bawangnya sudah enak, ini sudah oke sekali, udah bagus. Tapi kalau tidak dijelaskan untuk apa, nanti marketnya terbatas hanya untuk orang-orang yang ngerti bawang goreng. Yang nggak ngerti bawang goreng, they don't know what is bawang goreng, buat mereka itu apa nih, fried salad itu apa. Ya. Nah, kemudian kedua, selain Anda juga harus memperhatikan produk dan kemasan, kemudian merek dan logo itu penting sekali. Ya. Merek dan logo itu penting sekali. Banyak produk yang tidak mempersiapkan merek dan logonya dengan baik. Ya, tapi kalau misalnya seperti ini, nah ini sudah menyiapkan logonya. Naturjoy sudah mempersiapkan The Natural. Power G sudah mempersiapkan. Nah, kalau misalnya merek dan logonya dengan feeling-feeling yang ini cukup bagus, tapi ternyata nggak bagus. Nah, contoh seperti ini, Mom Chips, ya. Ini kan tulisan seperti ini menarik gitu, ya. Mom Chips, orang seneng lihatnya, simple. Walaupun ini memang masih harus diperbaiki karena
kemarin saya bilang, ini harus diganti kayak kalau ke luar negeri pakai cheese ya. Ini pakai keju. Oh enggak Pak, karena ini kemarin dipikir mau jual buat lokal juga. Kebetulan Mom Chips ini, Ibu Tutik ini saya perkenalkan waktu 2019 kepada Ibu Rini Sumarno dan Pak Triawan Munaf. Dan mereka senang sekali. Ada UMKM yang kreatif dan bisa semangat. Ibu Tutik sebelumnya sudah kenal lama dan semangatnya luar biasa sekali. Nah, selain tadi sudah produk, sudah merek dan kemasannya, yang Anda harus perhatikan juga masalah legalitas. Legalitas itu bukan hanya legalitas di Indonesia, termasuk halal. Jepang ini terbuka lebar pasarnya untuk produk halal Indonesia. Tetapi juga Anda harus memahami bagaimana di negara tujuan nanti. Banyak ketika saya bulan Juni tahun lalu membuat acara seminar, webinar bersama Pak Johari Oratmangun, pesertanya sampai 300 untuk satu perhimpunan. Besoknya saya terima WA, malam itu juga dan besoknya terima WA dari mana-mana. Saya mau ekspor ini, saya mau kirim fotonya, saya mau ekspor ke Tiongkok. Saya bilang, pasar Tiongkok itu bukan pasar yang bodoh. Penduduknya banyak, tetapi bukan pasar yang Anda anggap itu pasar yang ya apapun dibeli. Jangan salah. Nanti Pak Indra pasti bisa mengaminkan perkataan saya. Ingat, Tiongkok juga punya aturan ketat untuk produk makanan yang masuk Tiongkok, bukan asal main masuk begitu saja. Ada yang titip sarang burung sama saya bilang sarang burung pun masuknya harus ada tata caranya di sana, ada aturan mainnya. Nggak gampang memperoleh lisensi untuk bisa masuk sarang burung, produk sarang burung di China. Kemudian juga ada termasuk kopi kirim ke saya. Nah, akhirnya yang saya katakan itu apa? Anda begitu ikut seminar itu jangan langsung semangatnya langsung membabi buta tanpa memahami tata cara dan prosedurnya. Nah, ini penting sekali. Akhirnya menyerah. Ya udah Pak, jadi harus gimana? Pada saat itu saya masih ingat Pak Johari juga memberikan contoh papatong milik Sukamto dan Umar Luther, sahabat saya juga itu. Ekspornya kerupuk, kemudian di branding ulang di sana, dan akhirnya dipasarkan di Tiongkok pakai merek mereka. Nggak ngotot lagi, pokoknya white label. White label itu pokoknya nggak usah pakai merek, isinya aja lah, nanti mereka branding. Saat ini saya juga mendapatkan order dari Amerika untuk teh no brand, without brand, nanti mereka akan branding di Amerika Serikat dan dipasarkan untuk jaringan kafe di Amerika Serikat. Jadi saya sudah menghubungi pabrik tehnya yang di Solo untuk membuat teh yang artisan tea, nanti akan diperkenalkan di sana. Kemudian yang unik lagi, saya mendapat order hari Rabu kemarin. Ini menarik nih. Nggak tahu siapa yang bisa sanggup. Sampai detik ini belum ada yang menjawab saya. Ikan asin jambrong sebanyak antara ya kurang lebih 1 kontainer 20 feet ikan asin jambrong. Nah, tapi harus diolah secara higienis dan dikemasnya pakai vakum plastik. Sedangkan yang ada di Indonesia jemurnya sudah enggak standar, plastiknya cuma pakai plastik biasa, sehingga tidak memenuhi syarat. Kalau ini memenuhi syarat, maka ikan asin ini bisa diekspor. 1 kontainer ya, ikan asin jambrong, percobaannya bisa 1 sampai 1 kontainer. Apabila cocok produk-produk lainnya untuk kitchen, ya untuk keperluan dapur itu bisa diekspor lagi. Yang disayangkan masalah kemasan dan masalah higienisnya ini loh. Kopi yang dijemur, yang air dry harusnya di atas permukaan tanah, tidak langsung nempel tanah, malah dijemurnya langsung di atas tanah. Kelembapan tanahnya naik ke kopi sehingga memengaruhi aroma dan cita rasa kopi. Ini nggak dipahami. Petaninya memang oke, petani, tetapi tidak meningkatkan skill daripada processing kopi tersebut. Nah, itulah yang harus kita sadari bersama-sama, kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Saya mencoba satu-satu untuk berkomunikasi, jadi rekan-rekan di sini yang mau berkomunikasi dengan saya juga boleh, nggak keberatan, nanti saya bisa
boleh minta nomor HP saya, WA saya kepada Pak Hadi, atau nanti kalau diperkenan diizinkan, saya silakan, atau nanti buat grup khusus. Ya, nah, produk dari Cirebon Ibu Septi juga itu cocok, Bu. Itu produknya dicari, bahkan saya menerima titipan produk garam mandi yang sudah dengan aroma dari Jawa Timur untuk dipasarkan ke luar negeri. Cuman saya bilang ini aromanya kelewat wangi, jangan langsung cuma satu macam aroma. Luar negeri itu maunya ada varian aroma, ini dibikinnya cuma satu aroma. Nah, sayang ini nggak nyampe, ya kan? Berpikir bahwa dengan satu aroma sudah cukup, yang penting wangi. Wah, ada nggak pasarnya? Ada, kalau mau seperti ini, tetapi belum nyampe ke sana. Pasarnya pasti di daerah negara-negara yang belum berkembang cukup maju, contohnya seperti Afrika. Di Afrika itu ada jaringan spa terbesar, nomor 2 di Afrika, ada 8 spa dan besar-besar, itu punya orang Indonesia, namanya Ibu Leniwati, Tirta Ayu Spa. Itu adalah member dari komunitas CEO Business Forum saya juga, dan saya pernah menjadi mentor dia untuk buka lagi di Indonesia. Jadi poin-poin ini juga penting, Ibu Septi, perhatikan nanti kemasannya, jadi seperti tadi garam ini bisa dikemas, ini pasarnya besar, Bu, ya. Ini pasarnya besar, apalagi Anda sudah sampaikan pada saya, prosesnya dengan geomembran itu bagus sekali, ya. Bisa membuat garam itu lebih bersih, lebih murni, dan harga per kilonya lebih tinggi daripada garam yang diproses secara biasa. Terakhir, apabila Anda berani, ketika Anda mempersiapkan diri untuk promosi, selain Anda punya e-flyer yang baik, informatif, kalau Anda punya foto atau video yang bagus, itu sangat luar biasa. Videonya yang bagus, ya. Karena apa? Video itu bisa menjelaskan, lebih meyakinkan. Kalau Anda cuma kirim foto produk, kirim. Begitu Anda ditanya produknya apa saja, kandungannya apa saja, Anda nggak bisa menjawab, itu susah, ya. Video pun akan membantu cara proses Anda, ya. Bisnis saya sendiri salah satunya, selain sebagai konsultan bisnis, saya ada beberapa bisnis, saya ada di alat rumah tangga dan ada di skincare. Salah satu produk skincare saya mempersiapkan sedemikian rupa kemasannya loh. Fotonya seperti ini kolagen snail, dan tim saya R&D saya meniru dari Korea punya, dengan harganya sepertiga Korea, ya. Jadi ini bisa ekspor nggak bisa, sudah banyak yang minta ini. Nah, ini produk-produk saya. Kalau untuk whiteningnya saya juga punya, ya, seperti ini. Ini juga sudah ada yang minta dari Afrika sama Timur Tengah. Cuman memang kalau dari Afrika udah kulitnya itu minta whitening, saya juga bingung, nggak berani menjamin bakal putih. Can you make our skin more white? Wah, saya juga bingung, udah pasti lama gitu. Nah, jadi saya sangat memperhatikan juga kemasan, kemudian penjelasan produk di baliknya, semua harus ada. Sama halnya seperti alat rumah tangga yang kita buat. Kita jelasin stainless steel-nya, standarnya yang mana, 304 atau berapa, itu kita jelaskan semua. Jadi penjelasan produk itu penting sekali ketika kita melakukan penetrasi pasar ekspor. Sekalipun Anda harus melalui pintu yang kecil, yaitu IDN Store, Amazon, whatsoever, Anda harus memperhatikan speknya seperti itu, ya. Itu saja pengantar dari saya. Saya akan langsung membuka untuk bertanya jawab, berdialog sambil tambahan-tambahan dari Pak Indra maupun Pak Iqbal Sofwan yang juga pasti sangat memahami kebutuhan pasar di wilayahnya masing-masing. Dari Taipei saya belum tahu nih siapa yang hadir dari Taipei ini. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Jaja Sunarjo selaku CBF atau CEO Business Forum Indonesia. Sehat selalu Pak. Ini informasi yang Bapak berikan sangat luar biasa, menarik sekali, bagus sekali Pak, untuk didengarkan oleh para teman-teman semua pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia, di mana juga Bapak memiliki produk bukan hanya dari segi barang, makanan, tapi juga skincare. Lantas wajah Bapak ini di layar saya ini sangat glowing Pak dibanding para peserta UMKM lainnya di layar saya. Oke Pak, saya menangkap tadi bahwa pembahasan yang Bapak sampaikan mengenai bisnis coach yang berlangsung pada sore hari ini, yaitu untuk para pelaku UMKM sendiri memang harus
paham Pak ya tentang produk itu sendiri yang akan diekspor atau dipasarkan keluar, dan juga memperhatikan kemasan-kemasan produk agar lebih layak ekspor dan juga menarik, agar lebih diminati oleh para penikmat produk-produk yang menarik, khususnya para pelaku UMKM yang berasal dari Indonesia pastinya. Dan tentunya dengan para pelaku UMKM sendiri, kita pastinya mendukung dengan hadirnya platform ekspor digital yaitu IDN Store. Tentunya mari kita tentunya bersama-sama menyukseskan Indonesian Store demi mengantarkan UMKM Indonesia ke pasar global agar lebih dikenal di mancanegara pastinya. Oke, baik. Untuk para pelaku UMKM yang hadir pada sore hari ini di agenda IDN Store webinar secara virtual, yang ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Jaja dan juga Pak Indra selaku kepada Pak Indra, yang dimana mungkin teman-teman pelaku UMKM jika ingin bertanya kepada Pak Indra untuk mengenai pasar di Cina, dan untuk Pak Iqbal sendiri mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pelaku UMKM Indonesia tentang pasar di Hong Kong. Jadi teman-teman yang mungkin ingin bertanya, boleh langsung raise hand chat atau ketik pertanyaan di fitur chat. Dan Pak Jaja sambil menunggu teman-teman pelaku UMKM untuk bertanya, Pak, mungkin dari saya satu pertanyaan buat Pak Jaja sendiri. Ada yang menarik nih Pak, bahwa tadi Bapak juga menjelaskan bahwa harus di produk itu terdapat bukan hanya bahasa Indonesia, tapi mencantumkan bahasa asing atau bahasa yang dimana produk itu akan dikirim keluar. Namun kan Pak, di produk itu sendiri kita tidak hanya menulis bahwa made in Indonesia, tapi ada nggak sih Pak trik and triknya sendiri, tips and triknya sendiri bagaimana para pelaku UMKM itu sendiri agar tidak terlalu susah atau terlalu repot untuk memasarkan produknya sehingga dicintai oleh orang-orang luar, terutama dari segi kemasan dan juga bahasa, agar orang-orang luar juga paham tentang bahasa Indonesia sendiri, bukan hanya produknya. Seperti apa, Pak? Baik, ya ini pertanyaan menarik dan menggelitik. Saya akan berusaha menjawabnya. Ya, ada beberapa produk kita dari Indonesia yang coba menampilkan budaya Indonesia, ya. Itu juga salah satu trik untuk membuat produk kita juga lebih dilirik, ya. Contohnya Bali. Tidak sedikit produk kita yang menampilkan Bali, ya. Atau misalnya Danau Toba, di dalam kemasannya ada yang di baliknya, ada yang di mana. Kopi Maharaja itu juga salah satu kopi yang mencoba memperkenalkan originnya dari mana. Oh, dari misalnya Kintamani, dia ceritain ya di baliknya itu. Nah, itu salah satu cara kita memperkenalkan produk kita ke luar negeri, tetapi juga kita memperkenalkan Indonesia, dan mereka penasaran akan melihat lebih lanjut seperti apa. Bumbu masak laku nggak? Laku. Yang namanya bumbu gado-gado, laku nggak? Laku. Anda tahu kalau misalnya bumbu gado-gado yang mereknya Karangsari itu ada di hampir semua supermarket produk makanan Asia yang ada di Kanada maupun di Amerika. Karangsari buatan mana sih? Sidoarjo. Cuman bikin bumbu gado-gado sama bumbu pecel tapi lakunya luar biasa. Dan kita nggak pernah tahu. Kemasannya biasa saja, nggak menarik. Tetapi sangat laku. Nah, hanya saja di situ karena apa? Karena setiap kali ada acara orang Indonesia yang ada di sana, mereka ikut memperkenalkan makanan Indonesia di komunitas-komunitas. Kan banyak orang Indonesia yang menikah dengan bule-bule dan kemudian menyajikan makanan Indonesia dan diperkenalkan. Nah, inilah di sini peranan dari Indonesia Diaspora Network seluruh dunia untuk menjadi duta produk Indonesia, dan setiap kali ada acara catering membawa produk-produk Indonesia di dalam catering mereka. Kedua, mereka juga diaspora akan bisa membantu kita pemasaran produk-produk kita di luar negeri. Salah satu contoh saya bisa sebutkan Pak Rahmat Putranto di Washington, Ibu Happy Pose di kalau nggak salah di Houston atau di Dallas. Kemudian ada juga Ibu di Perth juga ada lagi. Kemudian di Prancis.
Nah, itu jaringan-jaringan diaspora network seluruh dunia di mana kita juga berkoordinasi dengan CEO Business Forum. Kita minta mereka membantu memasarkan produk-produk UMKM Indonesia. Nah, salah satunya contoh tadi ya ikan asin lah, kemudian bawang goreng lah, dan lain-lain sebagainya. Itu kurang lebih jawaban saya, moderator. Ini banyak yang ngacung tangan ini. Ya, silakan kalau perlu yang ngacung tangan boleh langsung, saya akan kasih kesempatan dulu ya. Ibu Septi dulu boleh nih, boleh Ibu Septi boleh langsung nyalakan mic-nya, langsung tanya aja Bu Septi. Iya, boleh. Singkat, padat, jelas ya. Pada teman-teman yang bertanya, langsung saja ingin menanyakan kepada siapa. Kalau sekali lagi saya informasikan bagi para teman-teman pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia, jika akan mengenai pasar Hong Kong, boleh menanyakan kepada Pak Iqbal. Jika ingin menanyakan masalah pasar di China, boleh langsung menanyakan kepada Pak Indra. Dan untuk secara umum mungkin langsung saja menanyakan pertanyaan kepada Pak Jaja Senarjo. Baik, siapa yang pertama ingin memberikan pertanyaan? Dan oh ya, saya sudah dapat tulis. Siapa? Septi, Pak, dari Cirebon. Oke, Septi. Kami silakan. Untuk siapa pertanyaannya? Untuk Pak Yahya. Oke, boleh. Silakan. Selamat siang, Pak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, Pak Yahya. Pada Baywong Cirebonnya ya, Pak ya. Kebetulan Septi dari Cirebon. Sebetulnya itu bawang kuningan itu, dari Kuningan. Oh, kenapa jadi Kuningan, Pak? Saya dari Cirebon, asli Cirebon. Ya nggak tahu kenapa dari Kuningan. Ya ini yang bikin orang Kuningan. Itu ada hadir di sini. Ada di situ. Ya. Ya, baik. Okay. Ini Pak Yahya, sebetulnya saya tuh awalnya tuh sebagai petani garam. Jadi petani garam perempuan mungkin di Indonesia satu-satunya mungkin ya di Cirebon maksudnya. Dan kebetulan pada awalnya saya hanya sewa 3 hektar, kemudian 5 hektar, kemudian sampai sekarang alhamdulillah sudah ada 25 hektar dengan standarisasi itu garam geomembran semua. Semua itu awalnya pasar saya itu adalah pasar garam industri. Pasar garam industri. Sebentar Pak ya, diambil aja sudah dibantu. Ya. Garam industri. Nah, kemudian 5%-nya itu akhirnya saya bagaimana sih caranya untuk meningkatkan value added garam. Nah, dari situ saya kemudian memproses garam itu menjadi garam mandi, kemudian ada lulur, ada ya sama dengan produk yang tadi yang Pak Yahya sebutkan bahwa West apa ya Pak itu tadi Pak dari Pangandaran ya kalau nggak salah. Itu ya West Java Mahakaya. West Java Mahakaya dari Pangandaran. Ya betul, dan kami alhamdulillah sudah memproduksi itu selama kurang lebih 3-4 tahun ini, dan alhamdulillah pasar untuk lokal sendiri itu bagus. Maksudnya di masa pandemi seperti ini nih ada beberapa permasalahan, karena itu kan awalnya kami pasarnya tuh ke hotel dan spa Pak Yahya. Tapi hotel dan spa kan Pak Yahya tahu sendiri ketika pandemi itu kan ada yang tutup, ada yang kemudian pokoknya berkurang pasarnya. Nah, kemudian ada salah satu maksudnya negara yang memang kita akhirnya kan berubah mindset untuk memasarkan produk itu sendiri gitu ya. Dari Jepang, Korea, itu mereka itu di rumah mereka, setiap rumah itu punya batap ya, karena mereka kan ada daerah dingin gitu ya. Nah, di batap kan memang itu aplikasi yang paling tepat untuk garam mandi tadi. Jadi bisa nggak sih gitu kan, saya berpikirnya tuh bisa nggak sih produk saya ini seperti ini Pak Yahya. Jadi mungkin jadi bahasa sudah ada bahasa Arab, bahasa Mandarin, sama bahasa Inggris. Nah, ini stamina salt. Mungkin nanti Septi minta nyuwun alamatnya Pak Yahya, Septi nanti kirimkan sampel produknya seperti apa. Nanti Septi minta saran dari Pak Yahya harus seperti apa gitu. Mungkin itu saja Pak Yahya. Baik. Ya, langsung saya jawab ya. Sayang ya 3 hari lalu saya baru dari Cirebon ini. Ngobrolin soal batik buat pasaran ekspor. Karena saya kaget, batik itu dari Cirebon bisa diekspor ke Myanmar. Pakai LC loh, bukan pakai apa-apa ya. Ekspornya ke Cirebon pakai ini. Jadi baik itu menurut saya itu bisa dikembangkan.
yang harus kita pelajari di dalam sebuah industri untuk safety dan untuk yang lain-lainnya. Karena saya kebetulan mengajar mata kuliah waktu itu adalah product management, ya, dan bersertifikasi S2. Jadi kalau kita punya industri turunannya apa saja? Kalau dari garam tadi bisa untuk ini, untuk ini. Yang consumable ternyata untuk bumbu, untuk campuran bumbu masak dan sebagainya, sampai ke jadi artisan tea dan sebagainya ya. Kemudian yang lainnya adalah tadi untuk garam mandi. Kemudian industri apa lagi yang membutuhkan? Nah ini penting nih ya, lead industri. Jadi itulah yang dibilang kita mempelajari dari produk yang kita hasilkan, itu struktur industri yang mengkonsumsi produk kita itu siapa saja. Jadi nanti Anda bisa mengarahkan setiap divisi dari perusahaan garam Anda itu untuk menyasar segmen tersebut. Khususnya untuk pasar ekspor, itu oke, itu juga menarik. Tadi kalau bentuknya garam yang untuk di bathtub, oke. Tetapi ada lagi yang bentuknya scrubbing gel. Ya, bentuknya scrubbing. Jadi itu memang untuk scrubbing ya. Kalau nggak punya bathtub gimana? Punyanya shower, ya nggak apa-apa. Bisa kan pakai showernya kan? Ya toh? Nah, kemudian yang buat lulur, campurannya lulur. Nah itu juga, itu produknya banyak. Karena salah satu industri saya kan ke skincare, jadi kita mempelajari juga penggunaan garam itu untuk apa saja. Termasuk ada yang posting itu charcoal. Nah, saya juga punya ini seperti ini charcoal. Ini produk kami ini adalah facial wash yang terbuat dari bambu charcoal untuk menghilangkan jerawat dan memutihkan, walaupun hitam tapi bikin putih. Jadi ya kita mempelajari strukturnya. Jadi ini bisa kemana ya. Kalau Anda terpaku pada satu jenis industri yang Anda layani, maka Anda pasarnya terbatas. Kemudian untuk pasar ekspor sesuaikan ya. Timur Tengah punya spesifikasi kebutuhan garam untuk spa berbeda dengan yang di Amerika, berbeda dengan yang di Eropa ya. Dan Anda harus ada hasil tes laboratoriumnya, nggak sekedar langsung kirim gitu saja. Ada hasil tes laboratoriumnya. Nah, itu kandungannya apa saja. Jadi di situ juga nanti akan keluar kandungan mineralnya seperti apa, itu penting sekali ya. Penting. Baik. Ya. Baik. Sementara itu nanti saya japrian sama Anda ya. Nanti kalau ke Cirebon lagi saya akan mampir, akan jumpai Anda. Baik, terima kasih Pak Yahya. Terima kasih. Silakan berikutnya. Dari Bu Septi udah jelas ya jawaban dari Pak Jajah. Insya Allah jelas. Terima kasih. Ibu Septi, dan selanjutnya untuk memanfaatkan waktu kepada penanya berikutnya itu kami persilakan Ibu Wadi, kami persilakan untuk bertanya kepada siapa tujuan pertanyaannya, kami silakan. Makasih sebelumnya atas waktunya. Saya ingin bertanya ke Pak Yahya nih, Pak Yahya. Kami punya, perkenalkan nama saya Wani UKM dari Bekasi, Pak. Kami punya produk tas rotan, green bean dari seluruh Nusantara, dan juga ada kosmetik yang sudah BP POM dan uji lab lainnya, Pak. Kira-kira apakah bisa masuk ya Pak di pasar Eropa atau lainnya? Untuk tas rotan saya produksi untuk Malaysia. Kira-kira seperti ini Pak. Tunjukkan lebih dekat ke kamera supaya teman-teman, khususnya yang saya mau minta lihat nanti adalah yang dari IDN Store dulu. Oke, itu rotan asli ya? Rotan asli, dan untuk anyamannya jenis anyaman open webbing ini jenis anyaman yang terbilang paling mahal di antara jenis lainnya. Biasanya kan kalau tas rotan itu kebanyakan yang model bulat tuh Pak, dan itu umum sekali ya, dijual banyak gitu kan, sampai yang pabrikan juga ada. Nah ini kita pakai yang anyaman open webbing, jadi terlihat lebih eksklusif ya Pak, maksudnya tidak pasaran. Saya mau nanya, itu listnya Anda pakai kulit atau pakai imitasi? Ini pakai imitasi PVC, tapi kita ada juga pakai kulit, tapi kan perbedaannya jauh sekali itu Pak. Nah, ini dia. Baik, terima kasih Bu. Saya jawab dulu nih yang tas rotannya ini. Iya. Saya pernah lihat juga banyak contoh-contoh yang kayak beginian. Baik yang pakai rotan asli maupun sampai rotan artifisial ya. Yang rotan bukan asli.
Iya. Tapi webbingnya udah bagus, tapi listnya itu pakai imitasi. Udah pakai imitasi, jahitannya juga kurang bagus, kurang menarik. Mau dijual murah juga nggak laku, Bu. Ya kan? Iya. Dijual murah juga tidak laku. Tetapi kalau Anda punya ya lebih artistik, kemudian setelah itu jual dibungkus ya, dikasih kantongnya ya. Jangan dijual Iya, gitu aja diplastikin. kita Ya. punya packagingnya sih Pak, pakai kain ada labelnya seperti itu. Pakai spanbon. Ah, Ya, kayak kain spanbon itu yang biasa. Kalau Iya, branded kan dimasukin ya. kita lebih bagus dari spanbon sih, bahan satin, dia pakai sulutan seperti itu. Oh, boleh. Ada mereknya apa? Client. Klein ya, Klein ini tulisan yang ini ya. Ini Ya, bahasa ya, Jerman, betul. bahasa Inggris, bahasa apa ini? Kami ambil dari bahasa Yunani, Bapak. Oh, ini bahasa Yunani. Saya nggak tahu kalau ini bahasa Yunani. Kalau ini bahasa Jerman, bacanya Kleine. Kleine. Oke, baik. Bu, ini produk Anda itu tadi bagus, tapi sebelum Mas Harin keluar, coba tes lokal dulu. Saya banyak menganjurkan sebelum ngetes ke luar negeri, tes lokal. Kemudian di dalam fokus group discussion, melihat fisik. Saya seringkali kadang-kadang mengumpulkan untuk lihat fisik ya. Lihat fisik dan semua ikut menguji. Karena jangan sampai begitu Anda promosi, barangnya itu sebenarnya belum layak, belum lolos, belum bagus. Desain oke, tapi pengerjaannya belum memenuhi syarat, belum berkualitas, sayang. Jadi uji dulu di pasar lokal, itu yang pertama. Kemudian yang skincare juga sama ya. Kalau itu Anda sambil membuka tas. Iya. Tas itu fungsionalnya apa? Untuk modis ya, kalau modis lebih ke emosional. Kalau fungsional dalamnya seperti apa? Kompartemennya tas ya, itu penting juga harus diperhatikan. Ini kalau kami kan sedang bikin 3 desain Pak, ini salah satunya. Jadi ini dalamnya kita pakai furing Pak, furingnya velvet ya. Oke. Ada resetting, simple sih. Dan ini untuk laptop saya rasa muat ya. Ada satu lagi ukurannya 43 kali 33 yang lebih besar dari ini. Bu, target marketnya siapa sih? Anda harus lihat target market. Nah ini bahasa marketing, ilmu marketing. Saya bisa bikin, nah ukurannya ini atau segini. Jangan terlalu mereka-reka ya, jangan meraba-raba. Kalau Anda bilang, saya mau bikin untuk membidik kalangan wanita yang modis, ya sudah itu, modis. Mungkin yang modis itu nggak suka yang gede-gede, ya kan? Kenapa? Berat. Dan zaman sekarang udah nggak bawa laptop, bawanya tab. Kalau nggak bawa tab, bawanya handphone. Masih bawa laptop, temennya bilang, jadul banget lu laptop gitu gede-gede di bawah, ya kan? Ya, bawanya tab, bawanya iPad, ya kan? Yang lebih kecil. Jadi, buat yang lebih kecil. Kasih kompartemen buat menyimpan iPad, buat menyimpan tab, ya kan? Dan jual dulu di lokal. Kemudian cara jual lokal gimana Pak? Susah. Gandeng endorser. Mau orang yang selebgram, promosikan dulu. Begitu itu sudah mulai laku. Masuk pelan-pelan pasar lokal, pasar ekspor, melalui relasi-relasi atau channel-channel kita di luar, termasuk IDN Store. Tapi kirim dulu contohnya ke ITPC untuk dipajang dan untuk diuji orang-orang ITPC. ITPC itu punya showroom loh. Bukannya ITPC cuma kantor tok, ITPC atau perwakilan perdagangan mereka bisa mendisplay dan mempromosikan, ya. Nah, fisiknya ada, virtualnya ada di IDN Store. Nah, untuk skincare walaupun sudah ber-BPOM juga sama. Saya dikirimin skincare sudah ber-BPOM. Wah, itu apa? Saffron. Saffron itu kan bukan dari Indonesia kan? Saffron itu dari mana? Dari Iran, Irak ya kan? Afghanistan, Irak. Nah, tapi menurut saya kemasannya juga nggak menarik. Ya, pantesan nggak laku-laku. Ya bertahun-tahun nggak laku. Udah nggak, promosinya nggak jelas. Enggak, tapi setelah dites barangnya bagus nggak bagus, cuman kemasannya nggak menarik. Barang mahal kemasan begini, pakai warna pink, nggak menarik, nggak eksklusif, ya. Oke. Gitu, ya. Oke.
Iya, siap. Makasih banyak Bapak. Ya, boleh nanti berhubungan dengan saya akan kasih coaching pribadi lebih lanjut. Siap, Ada Pak. lagi selanjutnya? Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa Ibu Weni udah puas dan sudah menerka ya jawaban dari Pak Jaja sendiri bahwa harus jelas tujuan market task-nya itu untuk siapa dan di mana, untuk penggunaannya juga seperti apa. Apalagi sekarang ini kita berada di era yang orang-orang pengen simple, ya, seperti itu. Oke, baik. Untuk 2 pertanyaan terakhir, karena waktu kita juga tidak terlalu banyak untuk di sesi Q&A ini sendiri, saya persilakan kepada Saudara Federico untuk memberikan pertanyaan. Ditujukan kepada siapa pertanyaannya? Langsung saja. Selamat siang, saya dari CV Federico, dari Tegal, Jawa Tengah. Mau tanya ke Pak Yahya. Iya, Pak Yahya. Tegal iki. Iya. Wah, nyong ya. Saya mau Tegal. Iya, makanya tahu bicara. Ya, misi Pak. Kebetulan kan pengalaman kami tuh mensuplai perusahaan besar buat dia masuk pasaran ke luar negeri. Cuma kita kan pingin mandiri, maksudnya mulai ngerintis pingin mandiri gitu Pak, pakai merek kita sendiri supaya ibaratnya bisa banyak masyarakat sini yang ikut kerja di kita gitu Pak, jadi nggak ada pengangguran di sini ibaratnya. Pingin info kayak HACCP, sertifikat, FDA itu mahal sekali ya Pak. Kita mau FDA aja dikasih harga 65 juta. Maksudnya apakah ada channel-channel FDA gitu atau HACCP gitu Pak yang biar lebih jelas gitu Pak supaya kita memperbaiki diri bisa ekspor ke luar negeri, itu aja. Makasih banyak. Produk apa? Apa yang diekspor? Produknya kopi, teh, jahe, sama jahe mix herbal. Oh, teh itu memang banyak itu daerah ini ya, Gunung Slamet itu, Guci, Moga ya. Iya, Tegal memang dia produksi teh, masyarakatnya produksi teh. Teh Sosro, teh Guci, teh Tuatang asalnya dari sana semua itu. Iya, saudara saya salah satunya juga itu. Oh, wah, iya. Selamat lah. Cuma pingin apa ya, maksudnya jangan tergantung terus lah gitu. Pingin ini sendiri. Ya, makasih. Bu, yang namanya FDA itu mahal, memang mahal Bu. Yang lebih mahal lagi apabila Anda sudah punya FDA nggak bisa dapat pasarnya, itu akan lebih mahal. Jadi sebelum Anda mau FDA-an itu harus siap. Tapi Anda itu sebenarnya sudah setengah langkah bahwa Anda mensuplai untuk mereka yang ekspor, ya. Betul toh? Anda supply dalam bentuk bulk atau sudah dikemas? Udah dikemas tapi pakai mereknya dia nanti diiniin. Sudah dikemas tapi pakai mereknya dia. Iya. Nah, bisa nggak dibayangkan sekarang dia itu ngambil dari Anda katakanlah X rupiah, kemudian dia dapat untung berapa persen dari harga Anda? Dia nggak buka ini sih ya, dia nggak buka harga informasi ya? Apapun. Nggak buka harga. Oke, simple. Saya kasih contoh gini aja. Anda browsing di internet, barang kayak Anda kurang lebih harganya berapa, ya? Kemudian ambil selisihnya, ya. Setelah ambil selisihnya, kalikan dengan kuantitas selama ini dia ngambil piro. Ya, misalnya, wah dia ngambil sebulan 10 ton, 5 ton. Kalikan dengan keuntungan dia. Saya mau nanya, Anda keluar 50 juta, 60 juta buat FDA, berat nggak? Pertama kali berat, tapi dia berani bayar. Padahal dia barangnya dari Anda. Sekarang Anda yang harus dibalik berpikir, kenapa bukan saya yang berani bayar, harus dia yang berani bayar. Itulah nyali perusahaan Indonesia yang maunya ekspor tapi nyalinya kecil. Takut rugi, ya belum apa-apa sudah comfort zone. Jadi saran saya rubah dulu. Wah Pak, nanti saya nggak tahu jualannya kemana, akses pasarnya. Nggak usah pusing. Kopi, China itu butuh kopi banyak sekali, Tiongkok itu banyak. Bisa berapa puluh ribu ton per bulan, ya. Kalau mau itu bisa penuhin, ya. Pak Kultom di Shanghai itu rekannya Pak Indra sudah sempat kontak saya, ya. Teh, ya kalau teh jangan masuk Cungko. Teh di Tiongkok ya lawan sama Tiongkok sendiri, itu yang gorengnya udah pakai tangan itu, ya. Tapi pasaran teh itu banyak, Australia terima, Amerika terima, Timur Tengah terima,
ya. Jadi jangan kecil hati. HACCP kemana? Ada banyak lah yang menyelenggarakan HACCP. Saya nanti bisa rekomendasi Anda yang di bawah koordinasi atau di bawah naungan GAPMI, Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, yang ketuanya Pak Adi Lukman atau Pak Irwan. Nanti saya bisa minta tolong rekomendasikan siapa konsultan HACCP yang kredibel tapi harganya nggak mahal gitu loh, ya kan? Harga Jawa Tengah gitu misalnya, karena Jawa Tengah maunya murah. Itu jawaban saya, Bu Federico. Silakan nanti kalau misalnya masih kurang puas, boleh WA saya udah catat nomor WA saya ya. Nanti kita mangan tahu penjaran bareng Selawi ya. Silakan yang berikutnya terakhir. Oke, baik, terima kasih Pak Jajah. Ini buat teman-teman UKM, ada pertanyaan untuk Pak Iqbal. Mungkin kita alihkan lagi untuk sesi jawabnya ini. Ada pertanyaan dari para pelaku UMKM, Pak, untuk ekspor ke luar negeri itu seperti apa? Pertanyaannya seperti ini. Perkenalkan Pak, saya Alvin dari Sabas, Kalimantan Barat. Di sini kami banyak peternakan madu ke Lulut, Kelanceng, tapi sampai saat ini pasar dalam negeri masih sangat kecil. Pertanyaan saya Pak, apakah ada peluang untuk madu Kelanceng tersebut di pasar luar negeri? Dan kedua, dan jika ada, bagaimana tips dan trik memasarkan madu yang sesuai kebutuhan masyarakat luar negeri? Terima kasih Pak. Baik, yang mungkin Pak Indra atau Pak Iqbal, kami persilakan. Iya itu, tolong itu. Produknya apa? Kelanceng? Madu Ya. Pak, madu Kelanceng. Oh, madu. Madu Ya. hutan itu, bukan di madu. Hutan. Ya tentu saja kalau misalnya berbicara Hong Kong, semua segmen pasar ada di Hong Kong, mulai dari pasar yang segmennya rendah, menengah, sampai yang high end. Tapi lagi-lagi saya berpesan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yahya tadi, tentukan marketnya siapa. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah bisa menentukan siapa marketnya, itu akan berpengaruh bagaimana cara Bapak Ibu memarketingkan produk tersebut. Kalau itu berpengaruh, mindset-nya sudah berubah, maka itu akan berpengaruh pula pada packaging yang akan dikemas gitu. Jadi marketnya ada, di Hong Kong pun ada. Bahkan madu-madu yang di Hong Kong tuh mau madu dari Spanyol ada, madu dari Jerman ada, masa Jerman dan Spanyol aja ekspor madu ke Hong Kong. Masa kita yang katanya kaya akan madu dan segala macam nggak bisa ekspor ke Hong Kong? Marketnya ada gitu. Tapi tentukan dulu marketnya. Kalau sudah menentukan marketnya, kami, saya di Hong Kong maupun rekan saya di ITPC Shanghai, itu bisa mencarikan buyer yang tepat. Tapi kalau marketnya sudah bingung, ya masa kita hamparkan produknya, ini mau ke siapa sasarannya? Ya kita nggak tahu Pak, siapa aja yang mau deh. Ya kan kita bukan jualan di pasar. Nah itu dulu deh. Makasih. Oke, cukup Pak Iqbal untuk jawabannya. Oke, tambahan sedikit dari Pak Indra Prahatsa untuk pertanyaan tadi untuk mengenai masalah madu Kelancengnya Pak. Boleh Pak Indra Prahatsa menambahkan sedikit untuk di pasar Cina seperti apa Pak? Baik, ini saya bicara secara umum saja ya untuk produk makanan dan minuman. Boleh, baik Pak. Spesifik madu. Jadi untuk produk makanan dan minuman ke Tiongkok itu memang relatif akan lebih sulit kalau misalnya dibanding dengan Hong Kong tentu saja. Karena Hong Kong pasarnya sudah bebas. Tiongkok justru sangat ketat, apalagi untuk produk makanan dan minuman. Jadi harus terregistrasi produknya, yang pasti harus ada health certificate dan segala macam dari negara asal, dan juga harus disertify lagi, didaftarkan ke ke China Certification and Accreditation (CNCA), kemudian nanti baru ke customnya. Relatif lebih rumit gitu. Nanti tapi itu kalau misalnya yang mau mengirim secara bulk, untuk yang pasar menurut saya untuk sejumlah yang sangat besar ya, misalnya sudah punya partner atau distributor di Tiongkok, jadi akan jualannya dalam besar, tapi ada dalam skala besar maksud saya. Tapi kalau yang misalnya dituju langsung direct ke konsumen, ya melalui platform Gideon Store itu business to konsumen, ya tentu akan lebih mudah karena value-nya lebih kecil,
urusan custom juga lebih istilahnya dapat dalam tanda kutip tidak dianggap lah gitu ya. Tapi mungkin yang diperlukan adalah untuk bisa dipercaya oleh pasar di sini adalah tentu saja bahwa itu aman. Health certificate akan sangat menentukan. Dan ini juga preferensi juga masyarakat Tiongkok itu sekarang preferensinya mengalami perubahan untuk tentang produk makanan dan minuman. Tingkat keamanannya itu menjadi hal yang utama, gitu ya. Kedua, apakah itu berpengaruh terhadap kesehatan? Artinya karena dalam situasi pandemi semacam ini, orang di Tiongkok itu cenderung akan mencari produk-produk impor yang berguna untuk bisa meningkatkan kondisi kesehatan tubuhnya. Itu potensi yang perlu dikembangkan oleh para produsen makanan minuman di Indonesia dan untuk bisa mencari pasar baru di Tiongkok. Saya pikir begitu. Terima kasih. Baik, ya itu jawabannya sudah cukup jelas. Tapi saya tambahkan sedikit. Dari Sambas, Kalimantan Barat, mau berpikir ekspor, Anda berpikir sebagai ekspor untuk bahan mentah atau gimana? Ini penting. Karena kalau bahan mentah ini lain lagi ceritanya kalau sudah diolah. Tetapi kalau misalnya bicara pasar lokal aja masih besar. Cuma masalahnya mereka cara pemasarannya masih cara tradisional. Saya hanya kasih contoh saja, yang mereknya Tresno Joyo, ya. Tadinya bukan menjual madu dulu madu Nusantara yang paling top. Tapi Tresno Joyo terakhir omset madunya, satu jenis madu yang sangat laku itu adalah madu jahe merah. Madu jahe merah gara-gara COVID. Inilah pebisnis. Otaknya cerdas, melihat peluang bahwa jahe merah bisa meningkatkan imunitas. Katanya begitu, minum konsumsi jahe merah. Akhirnya madu jahe merah dan Tresno Joyo omsetnya luar biasa sekali dari satu macam kategori madu jahe merah. Nah, itu salah satu contoh. Dan di kelompok saya juga ada yang memproduksi madu Alpha Food dan itu juga lumayan. Namun sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, menyambung tadi yang soal HACCP, ini kebetulan saya lihat sudah ada masuk juga sahabat saya yang juga cukup senior. Ya itu betul juga. Memang karena FDA kadang bisa mahal, kadang bisa murah, kadang bisa gratis. Tergantung ketemu orang yang tepat atau enggak. Kalau misalnya mau jalur resmi yang berbayar, ya memang kan harus pakai lawyer dan sebagainya. Tapi saya mau minta dengan hormat berikan kesempatan moderator Ibu Ira. Masih ada Ibu Ira? Tolong kalau masih ada nyalakan mic-nya Bu Ira. Ibu Ira Damayanti ini sahabat saya yang juga mengerti. Siap. Dia ada di forum Trade Expo ini komunitasnya bersama-sama dengan saya. Silakan Bu Ira. Ya siap. Terima kasih Pak Yahya. Selamat sore semuanya. Kebetulan saya dari Indonesia Diaspora Export Empowerment and Development. Kami bersinergi dengan para diaspora di seluruh dunia, Pak, untuk ikut membantu teman-teman UKM yang memang berorientasi ekspor. Kenapa kok saya sampaikan berorientasi ekspor? Supaya seperti Pak Yahya sampaikan, mulai dari mindset dan cara pandang itu memang harus sudah fokus ke sana. Satu mengenai standarisasi, kedua sertifikasi. Kalau dua itu sudah dipegang, insya Allah lah bisa lebih lancar ya Pak ya. Karena kalau misalnya kita nggak standar juga internasional, mau masuk ke pasar manapun juga susah gitu. Katakanlah kayak HACCP, saya sih memang, kami memang strongly saja supaya produk Mamin itu memang untuk sertifikasinya HACCP supaya apa? Kita bisa masuk ke pasar retail di negara tujuan ekspornya. Nggak hanya antar diaspora, nggak hanya antar kita yang pembeli, karena kan tujuannya ekspor kan sebesar-besarnya. Kalau hanya antar kita per DHL atau per jinjingan koper ya itu kita tidak sayang ekspornya gitu ya Pak Yahya. Gitu kan. Nah tadi benar sekali Pak bahwa untuk masuk pasar ekspor itu memang harus dilatih dulu untuk gimana pasar lokalnya juga harus menjadi champion juga di lokal gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk atau keburu-buru ekspor kalau misalnya pasar lokalnya memang masih belum juga kuat. Karena kan orang nggak mau pasar retail lokal bayarnya 3 bulan misalnya. Nah, gimana mau ekspor pun kan juga kayak gitu kan. Apalagi kalau kita memang pengennya brand kita, brand Indonesia lah yang menjadi
pegang di sana yang menjadi eksis di negara tujuan ekspor, nggak hanya Bold saja, meskipun tidak salah, cuma lebih baik kalau kita punya brand yang bisa pegang di sana. Untuk itu pelatihannya memang di pasar retail seperti tadi disampaikan Pak Yahya. Nah, perihal pengurusan produk Mamin, Pak, memang HACCP memang berproses, tapi itulah GMP atau apa sih standar SOP yang memang harus untuk makanan dan minuman supaya safe untuk customer kita kan Pak di negara tujuan ekspor. Jangan sampai nanti sakit perut, yang dituntut siapa? Gitu kan? Kan kadang jangankan sakit perut Pak, alergi aja kayak di negara-negara bule aja kan apa nut alergen ada, belum lagi apa berbagai macam alergen yang wajib tercantum. Gitu kan? Jadi memang harus wajib itu, kalau menurut saya sih HACCP itu memang prosesnya panjang, tapi bisa lah, oke sudah BPOM izin edar lokal sudah, tinggal diteruskan sedikit lagi kok ke HACCP. Itu mungkin bisa BSN Pak, perihal HACCP kan nanti BSN lah yang menunjuk badan cert akreditasinya yang untuk mengaudit HACCP. Iya, betul, betul. Jadi prosesnya memang berproses, tapi memang itu kan apa lebih ke apa ininya aja, apa sih intinya standarnya itu sudah standar internasional. FDA juga bikin untuk pasar Amerika, FDA itu intinya seperti saya sih cuma meneruskan aja seperti Pak Yahya kan, FDA itu hanya apa sih satu untuk pasar Amerika saja. Kalau tidak belum masuk pasar Amerika ngapain urus FDA, itu aja dulu Pak. Yang lain bisa seperti Pak Yahya sampaikan tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu telah menambahkan, dan juga terima kasih Pak Yahya telah membantu menambahkan jawaban dari Kelvin mengenai masalah madu kenceng tadi, dan terima kasih juga kepada Pak Indra Prahatta dan juga Pak Iqbal Sofyan telah memberikan jawaban yang luar biasa mengenai pasar barang yang akan diekspor ke luar negeri, yang dimana para pelaku UMKM memang harus mengerti tujuan pasar atau market itu sendiri kepada siapa dan juga di mana. Terima kasih. Dan buat para pelaku UMKM, teman-teman yang ikut di webinar IDN Store pada sore hari ini, yang masih ada yang ingin bertanya, namun karena waktu kita juga tidak terlalu banyak untuk di sesi hari ini, hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, teman-teman pelaku UMKM di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada boleh join lagi minggu depan di jam yang sama di webinar IDN Store pada hari Jumat yang akan datang pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penjawab. Di antaranya ada Pak Indra, Pak Iqbal, dan juga Pak Jaja. Dan saya juga memberikan informasi kepada seluruh pelaku UMKM yang hadir pada sore hari ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Ya, mengisi daftar hadir yang mengikuti IDN Store webinar pada sore hari ini. Saya rasa untuk sesi tanya jawab sudah cukup, karena waktu kita memang cukup terbatas ya Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya saya langsung saja menuju ke agenda kita berikutnya, itu ada moderator dari IDN Store yang dimana akan menjelaskan tentang tutorial yang akan menjelaskan mengenai registrasi upload produk di platform ekspor digital di IDN Store, yang akan dijelaskan oleh Pak Hasan yang akan membawa materi mengenai registrasi upload produk, dan juga nanti akan ada Ibu Noni sendiri yang akan menjelaskan tentang konten yang ada di IDN Store. Dan kepada Pak Hasan kami persilakan waktu dan tempat. Ya, sebelum dilanjutkan Pak Hasan, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya kepada seluruh peserta, juga pada Pak Indra, Pak Iqbal, Pak Hadi, ya terima kasih. Terima kasih Pak Yahya. Banyak, dan juga teman-teman yang hadir nih. Ya, jadi jangan lupa pesan saya cuma satu tadi sebagai closing statement saya. Pertama, yang belum ekspor, perbaiki dulu, coba pasar lokal. Yang kedua, kalau Anda sudah yakin bisa mulai sedikit-sedikit, hari ini kesempatan Anda sudah belajar banyak dari grup Trade Expo, juga ada Ibu Gek Ayu juga ikutan. Masuklah ke IDN Store. Saya anjurkan masuklah ke IDN Store untuk mulai memperkenalkan diri. Dagangan Bukalapak ke luar negeri itu nggak salah, tapi kita harus mencoba ya. Sukses buat semuanya ya. Semuanya salam sukses, salam sejahtera. Ya, juga buat Pak Yahya. Oke, baik, langsung saja kita kesempatan. Mohon izin sebentar Mas Sabri, saya juga terima kasih untuk Pak Hadi, Mas Sabri, semuanya tim IDN Store, Pak Iqbal juga.
Saya mohon izin tidak bisa mengikuti sampai selesai karena saya masih ada satu pertemuan lagi Oke, sebelum terima saya kasih. menutup hari ini. Terima kasih, semoga dan selamat bergabung dengan IDN Store. Semoga nanti informasinya bisa diberikan dengan sangat baik dan Bapak Ibu semuanya bisa tertarik untuk bisa membantu meningkatkan penjualan ke pasar Tiongkok khususnya. Terima kasih, selamat jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Indra. Oke, baik. Dipersilakan ke Pak Hasan untuk memberikan penjelasan mengenai masalah registrasi di IDN Store. Waktu dan tempat, Pak, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Abri ya. Ya. Yang pertama saya mau menyampaikan juga terima kasih pertama kepada Pak Hadi selaku CEO PT Solusi Ekosistem Global. Yang kedua kepada Pak Indra ya yang kebetulan sudah pamit dari ITPC Shanghai, kemudian Pak Iqbal dan mungkin juga Bu Ana hadir di sini perwakilan dari ITPC Hong Kong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Hasan, saya dari tim IDN Store. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu pelaku ekspor sekalian cara registrasi upload produk dan live selling di platform IDN Store. Oke, langsung saja. Mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di sini sudah mempersiapkan laptop ya dan jaringan yang stabil agar bisa dengan lancar mengikuti tutorial yang saya berikan. Pak, maaf nggak ada suaranya. Ya Bu. Iya, maaf. Sambil Bapak Ibu, teman-teman pelaku UMKM dimanapun berada, oke, Pak Hasannya sudah ada, boleh disiapkan laptopnya agar bisa paham dan bisa mencerna dan mengikuti informasi yang sangat menarik dan penting yang akan disampaikan oleh Pak Hasan. Oke, yang pertama itu adalah kita membuka Google dulu. Dari pencarian IDN Store itu kita ketik www.idnstore.tw. Seperti ini, kita enter. Nah, kemudian tampilan seperti ini. Yang pertama kali diklik adalah kita untuk seller baru itu adalah bergabung. Ya, kemudian tampilannya berubah seperti ini. Nah, untuk alamat email ini silakan Bapak Ibu isi alamat email yang ingin didaftarkan. Seperti ini, nomor telepon dan kata sandi. Ini kan saya udah ada undangan aksi jual beli sama biaya. Nah, kalau harus pengalihan dulu dong dari saya ke si pemilik baru. Nanti itu saya bayar. Oke. Ya, silakan lanjut. Silakan lanjut. Oke, I'm not robot. Nah, ketika nanti setelah pendaftaran ini, nanti notifikasi itu akan muncul di alamat email yang telah Bapak Ibu daftarkan seperti ini. Kemudian setelah itu ketik aktifkan, kemudian kembali lagi ke sini ya, nanti dia akan otomatis langsung berubah ya tampilannya menuju ke platform IDN Store.
Nanti setelah itu kita kliknya tidak daftar lagi, tapi kliknya masuk. Yang pertama itu tadi akun yang telah didaftarkan, kemudian kata sandinya. Ya, setelah berhasil masuk, saya rasa untuk sesi registrasi ini yang pertama-tama saya rasa sih Bapak dan Ibu-ibu mungkin nggak kesulitan ya, karena proses registrasi ini sama kok dengan proses-proses seperti dari akun sosial media seperti Facebook dan yang lain dan platform-platform yang sudah tersedia di Indonesia seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pengisian atau registrasi tentang profil perusahaan. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan contoh ya, ada beberapa seller yang sudah mengisi dengan jalan sangat baik. aja sih, cuman belum dahsyat, belum banyak pasukan. Maksudnya orang pada maunya ngutang, bingung ditanya. Tolong di mute ya, tolong di mute. Ya, kepada Bapak Ibu pelaku UMKM yang join di IDN Store pada sore hari ini, Pak Hasan lagi akan menjelaskan tentang registrasi upload produk mengenai di platform IDN Store. Jadi tolong Bapak Ibu yang mic-nya masih aktif, tolong di mute ya Ibu ya. Terima kasih. Oke, boleh. Ya, terima kasih Pak Pri ya, saya lanjutkan. Ini saya akan memberikan contoh ya, salah satu seller yang telah mengisi dengan baik, sangat baik. Ya. Pertama itu ketika Bapak Ibu setelah selesai registrasi, yang pertama itu adalah kita harus menuju ke perusahaan saya. Ya, tampilannya seperti ini. Yang pertama harus diisi adalah spanduk perusahaan. Spanduk perusahaan ini dia resolusinya 1350 x 350. Kemudian setelah selesai diupload, ke berikutnya adalah logo perusahaan. Logo perusahaan sendiri itu resolusinya itu 300 x 300 pixel. Setelah selesai, jenis bisnis Bapak Ibu di sini tersedia ya kan. Jika memang tidak tersedia, kita klik yang lain. Nah, kemudian setelah itu kita isi perusahaan industri. Perusahaan industrinya apa nih? Kalau di sini kan karena dia kopi, dia simpel aja, yaitu leading coffee manufacturer seperti itu. Terus kemudian antara perusahaannya itu, antara perusahaan ini Bapak bisa isi misalnya perusahaan kapan didirikan atau perusahaan itu menjual sesuatu yang memang ditonjolkan ya dalam platform IDN Store ini. Nah, kemudian untuk detail perusahaan ini itu bisa lebih lengkap ya. Dalam tanda kutip misalnya bisa dikasih storytelling lah. Misalnya perusahaan itu didirikan dari tahun berapa, kemudian produk-produk unggulannya apa, apakah sudah pernah diekspor mungkin ke beberapa negara seperti itu. Jika selesai, kita klik simpan. Nah, jika tanda sukses di sebelah kanan sini sudah timbul, kemudian kita pindah ke sebelahnya ya, ke kategori perusahaan. Nah, kategori perusahaan ini IDN Store menyiapkan 5 ya kategori perusahaan itu. Jadi misalnya Bapak atau Ibu pelaku ekspor memiliki banyak unit usaha, kita bisa isi sampai 5 kategori. Setelah ini selesai, kebetulan seller ini punya satu aja, dia food and beverage, klik simpan, kemudian ke sebelahnya lagi detail perusahaan. Nah, detail perusahaan ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu, detail perusahaan ini itu harus mengisi alamat. Nah, alamat yang diisi ini adalah alamat pickup ya. Alamat pickup untuk nanti jika terjadi transaksi adalah dari logistik kami akan mempick up barang yang sudah ditransaksikan seperti itu. Nah, setelah itu lanjut ke produknya itu di bawah alamat itu bisa diisi ya. Produk-produknya lebih spesifik lagi seperti ini, dia ada kopi, hot beverage, kopi instan, kopi giling ya kan, cappuccino, produk dari susu dan produk-produk makanan. Kemudian di bawah lagi bisa diisi tahun didirikan, jumlah karyawan, jika memang ada situs web perusahaan boleh dicantumkan, kedudukan atau luas kantor bisa dicantumkan. Nah, untuk semua kolom-kolom ini itu ada tanda bintang ya Bapak Ibu-Ibu, itu yang harus diisi. Jika yang lain itu di skip nggak apa-apa, tapi untuk yang ada tertulis bintang kecil di sini
itu harus diisi, karena jika tidak diisi, tanda simpannya ini dia akan menolak. Ketika kita simpan, kemudian pindah lagi ke kapasitas R&D. Kapasitas ini R&D itu adalah sertifikasi yang pertama. Jika Bapak Ibu pelaku ekspor baru-baru mencoba mau ekspor ya, belum punya R&D, bisa diklik no di sini. Tapi jika ya, nanti bisa diisi jenis sertifikasinya. Nanti di sini diklik, itu muncul bisa sertifikasi sistem manajemen, sertifikasi produk dan yang lain-lain. Saya rasa sih kalau untuk para pelaku usaha yang sudah sering ekspor, untuk ini tidak masalah ya. Nanti tinggal diisi aja mengikuti petunjuk yang telah diarahkan di sini seperti nomor referensi, tanggal akhir, kemudian filenya bisa diupload, gambar sertifikasinya. Jika setelah itu disimpan, jika emang ada 2 boleh diisi lagi, begitu berikutnya dan seterusnya. Untuk kapasitas R&D ini banyak beberapa seller nanya ke saya, mereka bingung mengisinya, ya kalau memang tidak punya, ya kita tulis no aja, nggak masalah. Tapi kalau memang punya, nanti kami dari tim ID Store akan membantu dalam proses pengisiannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah manufaktur. Kemampuan manufaktur ini adalah apakah Bapak dan Ibu produknya itu diproduksi oleh pabrik lain ya, artinya tidak diproduksi oleh sendiri, artinya istilah kata produknya itu dibuat oleh pabrik lain. Jika emang iya, nanti di sini akan muncul adalah pabrik pertama. Jika memang hanya satu pabrik yang membuat produk-produk dari Bapak dan Ibu, pertama nomor pabriknya bisa ditulis, luas pabriknya, kemudian lokasi pabriknya, di mana diproduksi. Nah, ini bisa di-upload kontrak kerjasamanya, dan seterusnya seperti itu. Jika tidak ada, klik no aja. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan ekspor ya. Kemampuan ekspor itu jika yang saya bilang tadi, jika memang kalau dari Bapak Ibu-Ibu baru mau mencoba ekspor, itu boleh tidak diusah diisi. Tapi jika yang sudah biasa ekspor dan ingin mengembangkan ke banyak negara, misal baru ekspor mungkin ke satu negara, misalnya Malaysia, dengan IDN Store ini, mereka berharap bisa mengembangkan produknya ya kan, diekspor ke China, ke Hong Kong dan Taiwan, itu bisa diisi di sini. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi adalah untuk mode ekspornya, untuk bintangnya itu harus ditulis ya Bapak Ibu. Ini yang penting. Jadi yang tidak ada tanda bintangnya itu boleh tidak diisi, tapi untuk yang ada bintangnya ini harus diisi. Karena jika tidak diisi, nanti ketika kita mengetik simpan itu dia tidak akan bisa ya, atau menolak seperti itu. Kita memiliki lisensi sendiri seperti ini, jumlah pendapatannya bisa diisi. Kemudian persentase ekspor bisa diisi sesuai dengan apa yang sudah berjalan ya. Tahun ketika mulai mengekspor seperti ini, mulai diisi sesuai dengan yang ada bintang. Jika misalkan rincian pelanggan ya kan, misalkan ada pelanggan yang istilahnya yang sering repeat order gitu, boleh dicantumkan di sini rincian pelanggan atau segala macam. Jika tidak, boleh ketik tidak. Kemudian staffnya boleh diisi. Port terdekat ya kan, port terdekat itu adalah pelabuhan terdekat. Ini monggo diisi karena di sini tidak ada ininya, boleh tidak diisi. Pokoknya yang ada bintang ini harus kita isi ya. Dis pengiriman yang diterima pengiriman laut. Saya yakin sih Bapak Ibu, Bapak dan Ibu pelaku ekspor di sini yang sudah terbiasa ekspor, saya yakin untuk kolom-kolom di sini tidak asing ya. Monggo diisi aja jika memang ini bisa membantu untuk Bapak dan Ibu perusahaannya lebih bisa dilihat oleh para buyer seperti itu. Nah, kita lihat simpan. Setelah ini sukses, setelah ini semua diisi, kita akan pindah ke produk ya. Mengisi produk saya. Oke, yang pertama itu kita klik tambahkan produk ya, seperti ini. Tambahkan produk seperti ini. Nah, ini nanti akan ada kolom-kolom yang diisi ya, boleh 1 atau boleh
kelimanya diisi seperti itu. Jadi satu item itu dari pihak Ideonstore menyiapkan 5 tempat untuk mengupload seperti itu. Nah, kita lihat yang sudah terisi ya seperti ini. Nah, ini adalah contoh seller yang sudah mengupload produk. Jadi satu tipe ini bisa diisi, mungkin ini kalau saya lihat nih beda rasa ya, tapi tipenya yang sama seperti itu. Nah, untuk upload produk sendiri dari pihak Ideonstore itu menyiapkan 50 item ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengupload sampai 50 item produk-produk yang akan dijual ya, ingin dijual di Ideonstore seperti itu. Nah, jika ada Bapak Ibu ya memiliki perusahaan yang istilahnya produk-produknya lebih bagus ya kan, lebih banyak dari 50, itu bisa menghubungi tim Ideonstore untuk membuka upload produknya lebih dari 50 seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk gambar sendiri ini resolusinya sama seperti logo 300x300. Ya, setelah ini diupload, nanti nama produknya ditulis. Kebetulan nama produknya sama, Cafino Cappuccino. Deskripsinya ini untuk yang di atas sama seperti yang tadi deskripsi perusahaan ya. Kita isi yang singkat aja, kopi cappuccino dengan 3 rasa, original, mocha, dan hazelnut. Nah, kemudian kategori produknya ini diisi, ya kan? Kategori produknya ini bisa diisi seperti ini, diklik nanti akan keluar, ya, diisi sesuai dengan jenis-jenis usaha yang Bapak Ibu punya ya. Kemudian pesanan minimum bisa diisi di sini, ya kan? Bisa diisi. Kemudian unit produknya itu berupa karton kah, ya kan? Berupa barel, kotak. Nah, di sini semua ada. Kemudian persediaannya ini boleh ditulis, jadi biar nanti ada buyer yang melihat, oh persediaannya banyak, ya kan? Atau mungkin dia memesan banyak segala macam. Kemudian berat per itemnya ditulis juga. Nah, kemudian price type ya. Price type ini untuk yang negotiable ini biasanya seller ini menjalankan deal B2B ya seperti ini. Jadi kalau negotiable ini biasanya B2B. Jadi harganya itu misalnya ada buyer mau beli kalau misalkan 1 kontainer bisa nggak dikurangin seperti itu. Jadi tergantung dari pihak seller sendiri harganya ini bisa negotiable atau fixed price. Kalau fixed price itu artinya harganya itu sudah tetap ya. Jadi begitu buyer melihat, jadi dia tidak mungkin nego. Kenapa? Karena harganya di situ udah fix. Nah, untuk negotiable ini harganya itu bisa dikasih range ya, rentang harga produk dari berapa dolar sampai berapa dolar. Kemudian untuk harga sendiri, ya harga sendiri itu dikonversikan ya, Bapak Ibu. Itu kita di sini ada 2, ada Singapura dolar dan US dollar. Jadi harga yang sudah ditetapkan, misalnya contoh 1 karton itu harganya itu dibagi dengan kurs mata uang yang kita sediakan di sini saat ini. Contoh misalnya harganya ternyata 140.000 kita bagi dengan harga dolar saat ini 14.000, berarti harga produknya itu $10 seperti itu. Terus lebih ke bawah lagi, ini di sini ada deskripsi produk ya. Di sini bisa lebih lengkap lagi. Misalnya di sini bisa dikasih keterangan. Jadi di sini untuk 20 feet dia bisa memuat 1.950 karton, untuk 40 feet dia bisa memuat 2.550 karton. Nah, satu case-nya itu 24 bag sekali 10 saja sekali 20 gram. Kemudian bisa mungkin di sini bawah sini dituliskan juga di Cafino kami memadukan kopi pilihan terbaik. Deskripsi yang lebih spesifik bisa ditulis di sini. Kemudian ada lagi di sini adalah video produk ya Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak dan Ibu produknya sudah pernah diupload di YouTube, itu bisa ditambahkan URL di sini. Tinggal masukkan ya kan, kemudian di save seperti itu. Oke, setelah selesai nanti bisa simpan ke draft. Setelah selesai itu bisa di post produk. Tapi jika Bapak-bapak atau Ibu-ibu belum selesai, itu bisa simpan ke draft. Nah, perlu diperhatikan adalah simpan ke draft ini tidak boleh lama ya Ibu. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kenapa? Karena tidak kelamaan dalam proses draft
proses masih melengkapi gambar dan segala macam, itu datanya itu bisa tidak ke save ya. Artinya simpan ke draft ini itu prosesnya tidak boleh lama-lama, mungkin 2-3 hari. Setelah itu nanti datanya akan hilang lagi. Seperti itu. Setelah oke, kita post produk. Nanti akan timbul sukses produk Anda telah berhasil diperbarui. Seperti itu. Ya demikianlah tutorial cara registrasi dan upload produk untuk kali ini. Mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu ada yang kelewat ya, atau mungkin belum terlalu mengerti ya dengan penjelasan saya. Nggak usah khawatir. Nanti akan kami kirimkan PDF tutorial ya terkait produk, terkait upload produk dan registrasi. Jadi nanti mudah-mudahan hal itu bisa membantu ya. Nanti dibuka PDF-nya, bapak ibu-ibu bisa melihat satu persatu. Nanti bisa dilihat ya kan step by step-nya seperti itu.